Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah, pagi ini kita akan ngaji surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat 29. Saya ulang, surat Fatir surat 35 ayat 29. Sebelum ayat ini saya baca, saya kasih prolog. Semua orang itu pasti ingin sukses. Kalau dia pedagang, tidak kepingin rugi, selalu beruntung. Kalau dia seorang pejabat, pasti ingin jabatannya itu juga menguntungkan. Kalau dia punya anak, pasti harapannya anaknya itu anak-anak yang sukses. Orang yang hidupnya ingin sukses, pedomannya itu di ayat ini. Surat Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang tidak pernah merugi itu sebutannya dalam Al-Quran itu lan tabur, selalu beruntung. Jadi kalau mengkaji ayat ini bukan dari awal ayat, dari akhir ayat. Yarjuna, orang yang berharap tijaratan, dagangannya atau usahanya lan tabur, tidak pernah rugi. Syaratnya ada 3. Petunjuknya ayat ini. Yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah. Orang kalau ingin tidak pernah rugi alias sukses, beruntung, syarat yang pertama selalu membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran. Deres, kalau orang kuno bilang deres Al-Quran. Mengkaji Al-Quran. Seperti jenengan ini kan sedang mengkaji. Dan memang harus betul-betul Quran itu dicintai. Bukan cuma sebagai kebanggaan kitab suci. Apalagi cuma untuk mas kawin. Sekarang ini lagi musim. Orang-orang yang orang-orang itu kawinnya di masjid. Masjid Al-Akbar biasanya yang dipilih sekarang. Mas kawinnya Al-Quran. Saya pernah tanya mempelai laki-laki, Mas sampean mas kawinnya Quran,
Nggih Pak Yai, kula niki Islam. Nah, sing ngomong kafir iki sapa? Saya ini cuma mau tanya, sampean itu ngajinya di mana? Nah, niku. Dereng iso ngaji kula. Loh, gak iso ngaji kok Mas kawin Quran. Ya menyesuaikan tempatnya tuh ya. Kan di masjid. Wah, cerdas. Cerdas tapi ya goblok. Ya mestinya kalau berani mas kawin Al-Quran ya bisa membimbing istrinya membaca Al-Quran. Itu namanya Quran sebagai pantas-pantasan aja itu. Nah, orang yang disebut lantabur nggak pernah rugi itu orang yang yatseluna selalu membaca kitab Allah Al-Quran. Makanya jenengan yang sudah bisa membaca, alhamdulillah. Jangan pernah sehari nggak baca Quran. Dan sekarang itu kan gampang untuk baca Quran itu. Di HP ini ada Quran. Kalau dulu saya terus terang kemana-mana itu bawa Quran tebel, terjemahan kayak Injil itu. Punya depak dulu. Sekarang ya sudah bawa Al-Quran ya di HP. Katanya kalau HP-nya ada Qurannya nggak boleh dibawa kamar mandi, Pak. Itu kalau di dalam kamar mandi dibuka Quran itu terus diwocok. Tapi kalau sudah ditutup kan hilang Qurannya. Tapi kan ada Qurannya, Pak. Loh, ya elek-elek saya ini walaupun nggak hafal Quran kayak Ustadz Imam tadi, kan kepala saya ini ada Qurannya. Sampai mau WC terus dasi dicopot. Apalagi yang beliau yang hafal Quran tadi. Mas titip das mas, jangan sampai hilang loh. Lalu kok mau wudu terus apa nih langsung dasi yang jopo. Bukan begitu. Jadi nggak apa-apa, HP ada Qurannya. Pokok nggak diwocok di dalam kamar mandi, ditutup hilang. Itu alasannya wong males maca aja. Jadi sekarang ini Masya Allah. Saya kalau ngaji jauh itu bisa 3 juz, 2 juz. Ya selama perjalanan itu. Nyetel dangdut ya gak pakai pantes wong kiai. Wis ngaji ya. Dan memang itu petunjuk Allah kalau ingin selalu sukses. Anaknya sukses. Rezekinya sukses. Saya itu seneng Pak baca Quran. Cuma anak sing alasan gitu. Saya ini belum lancar. Loh, semua yang sekarang baca Quran lancar, itu dulunya itu ya brutal gratis itu. Termasuk saya. Kecilnya kalau saya memang mulai kecil ngaji. Ya dulunya ya blekak-bleku, wak gitu. Innal ladzina yatluna. Iku macane aja akeh-akeh, mumet. Saya Shadaqallahul Azim. Nanti habis zuhur baca lagi 1 ayat. Nanti pasti lancar. Katanya kalau baca Quran tajwidnya salah dosa, Pak. Sing ngomong itu soalnya gak iso aja. Dia enggak apa-apa wong belajar. Orang belajar itu mana ada langsung pinter. Ya matobi'i karo guna izhar ya sambil jalan. Ngenteni pinter macane. Ya gak iso-iso kok gak nanti belajar. Dibaca saja. Dan gak mungkin dosa kalau umpama ada yang salah. Selama tidak disengaja. Yang salah itu yang disengaja itu. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti tulisan itu. Bunyinya begitu.
Diwaca lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malaikat tak benar. Itu yang dosa. Karena sudah tahu tulisan yang benar itu bacaannya begitu, dia membaca yang lain. Bagi yang belajar enggak apa-apa. Belajar. Kadang-kadang ono saking semangat. Dan ini kejadian betul ini. Yang curhat itu istrinya ke saya. Pak Yai, suami saya itu kan sekarang lagi seneng-senengnya maca Quran. Ya alhamdulillah Bu. Iya. Tapi nak ngimami itu mesti golek surat sing dawa-dawa. Al-Waqiah. Ar-Rahman. Anak-anak itu sumpah. Apalagi lali di tengah jalan. Akhirnya anaknya sing muni. Ganti Pak kulhuwae. Memang ada orang itu sampai semangat itu. Mau ngimami itu. Lu aja mau ngapal. Dan itu bagus. Cuma kalau niatnya ben ketok pinter kan ya elek. Akhirnya enggak lillahi. Salah. Ya wis sak dermo sak isone ae lho. Sing paling lancar kan mesti kulhu itu. Lho wis iku disasak bendino wis. Sapi isan. Masya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi wiritan kita. Ya, pokoknya minimal lah sehari itu jangan tidak baca. 1 ayat, 2 ayat. Sesuai kemampuan. Jadi ini jelas kan ini. Quran yang dawuh, Allah yang memberitahu. Bukan kemenak ini. Jadi semua orang yang ingin lantabur. Tidak pernah rugi. Dalam kehidupannya. Jangan males membaca Al-Quran. Khairun nas. Sebaik-baik manusia. Man ta'allamal Quran wa'allamahu. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya Al-Quran. Kalau mengamalkan itu ya proses. Gak mungkin kita seperti Rasulullah persis. Isi Quran semua dijalankan. Gak ada itu Pak. Ono wong itu kadang-kadang maca Quran pinter, utang gak bayar-bayar. Ono jenenge wong. Ono wong itu salate tekun, senengane ngrasani calon presiden. Salate tawakun. Nanti ngasih masjid ngrasani calon presiden. Padahal dia gak kenal deh. Itu bahasa Arabnya al-Gedabrus. Gedabrus. Jadi persis isinya Quran. Yakin gak bisa. Yakin gak bisa. 1 ayat saja. Coba sampai coba. Surat Al-Hujurat umpamanya loh. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. La yaskhor qaumun min qaumin. Janganlah kalian saling menghina, mencela antara kelompok satu dengan kelompok satu. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang dihina itu lebih baik dari yang menghina. Sama tunggu YouTube itu. YouTube aja yutin. Kiai. Kelokno. Kiai. Gus. Kelokno. Gus. Intelektual. Melokno intelektual. Dan seterusnya begitu. Ada ya muslim semua, bahkan ya haji semua. Oh, ngelakoni ayat gak iso. Gurung yang satunya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz-dzanni. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berprasangka buruk.
Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena berprasangka buruk itu kebanyakan mengandung dosa. Kadang-kadang kan supaya dipilih itu kan carane merendahkan goleki salahe wong liya. Wis memang wis bakat ngono. Makanya kula sampean wis pokoke ngaji ngono. Ya alon-alon lah. Sing kira-kira kapi wis gak dilakoni. Daripada ngomong kayak enek gunane ya meneng. Meneng kesel ya maca Quran. Maca Quran kesel ya maca istighfar. Maca istighfar kesel ya turu. Oh, orang itu lebih baik tidur Pak daripada melek tapi ngrasani wong. Turu wis. Orang turu itu siji enggak iso ngelokno wong. Loro. Ya gak iso. Nyolong ya gak iso. Merem kok malah. Orang turu itu hebat orang turu. Sampai aja ngremehno turu. Sampai bisa tidur itu alhamdulillah. Tapi nak wayahe subuh ya tangi aja terus subuh jam 7 ini bingung no malaikat. Arek iki salat opo iki? Yang kedua, orang itu kalau ingin lan sabur enggak pernah merugi wa aqamus sholata. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Kalau mengerjakan sholat itu baru kewajiban. Tapi kalau mendirikan sholat itu kebutuhan. Insya Allah jenengan ini termasuk sudah mendirikan sholat. Artinya dalam hidup ini butuh sholat. Itulah. Sama dengan butuh makan. Butuh sholat, butuh ngaji, butuh makan. Makan itu sepai distribusi yang buri. Makanya ini butuh. Mau wajib tok gak mangan semaput. Ya itu istilahnya sehat jasmani, sehat rohani. Butuh. Nah, sholat itu harus dianggap sebagai kebutuhan. Orang hidup itu Pak, semuanya pasti punya masalah. Orang hidup itu. Jari wong Jawa ya apa? Sawang sinawang. Nyawang tanggane kok bahagia. Sing lanang ganteng, sing wedok ayu, metengan bisa. Lah sing nyawang kan ketok koyo wong bahagia. Ya Allah. Padahal ya ternyata kalau di Jeroni ini ya dua masalah. Kemarin jam 6 pagi itu ada keluarga ke rumah saya curhat, konsultasi. Ya, ayem-ayem kelihatannya. Ternyata Masya Allah punya masalah yang sudah bertahun-tahun. Yaitu hidup. Nah untuk menyelesaikan masalah petunjuknya Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Makanya ketika Rasulullah dikepung di Khandaq, mudah-mudahan yang belum ke sana saya doakan bisa haji umroh. Khandaq itu di Madinah. Madinah itu kulone Madiun. Terus Madiun itu ngulon lu ketemu Madinah. 5 kilo dari Masjid Nabawi. Itu ada parit dulu zaman Rasulullah. Rasulullah yang buat parit sama sahabat. Selama 3 bulan. Setelah parit jadi, tujuannya supaya 3 pasukan kekuatan yang mau menyerang orang Islam nggak bisa masuk. Makanya paritnya yo dalam, yo luas, lebar. Akhirnya setelah jadi parit, 3 kekuatan ini datang. Kafir,
Yahudi, Nasrani. Jumlahnya orang Islam nggak ada apa-apanya dibanding jumlahnya 3 kekuatan. Sama yang kafir Quraisy nggak ada apa-apanya. Akhirnya Rasul dikepung, nggak bisa keluar dari Khandaq. Lamanya 1 bulan. Lamanya 1 bulan. Akhirnya sahabat ada yang lapor, ya Rasul, ini bahan makanan pokok habis. Iya. Begitu iya langsung sholat. Ambil air wudhu sholat. Sholat terus Rasulullah. Yaitu yang disebut sholat sunnah mutlak. Asalkan tidak dilakukan 3 waktu. Sehabis sholat subuh, ketika matahari tepat di atas itu, menjelang zuhur, dan setelah asar. Jadi kalau dilapori Rasulullah itu cuma sholat. Ada laporan sholat, ada laporan sholat. Dan akhirnya yang datang itu adalah angin puting beliau. Jadi bukan orang. Pasukan yang mengalahkan 3 kekuatan itu angin. Anginnya Allah tadi. Nah itu barokahnya apa? Sholat. Makanya jenengan kalau merasa hidup ini banyak masalah. Sampai coba. Mulai jam 12 ini. Sholat aja. 2 rakaat salam sholat lagi, 2 rakaat sholat. Surat Pak. Ya kul huwai. Wong ngapali yo iku mbek ina atau enak. Iku ae di bulan baleni. Malaikat malah seneng nyatet. Gak ngentekno spidol arek. Jadi tulisannya idem. Sing penting sholat. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Yang ketiga, apa petunjuknya Allah? Lan tabur, supaya tidak merugi. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menafkahkan sebagian rezeki. Apalagi tahu masjidnya sedang membangun misalnya. Dan kita sedekah itu Pak, jangan ngenteni sugih. Justru dari mulai gak patek sugih tetap sedekah, mungkin 10.000 setiap ke masjid bawa 10.000, 20.000, nanti kalau tambah rezekinya aja 50. Nanti terus itu lama-lama banyak itu. Jangan terus aku percuma sedekah 5.000. Engkau ingin banyak sugih sekalian 5 juta. Belala ya gak sugih-sugih. Medit. Orang pelit itu mana ada bisa sugih. Umpama ditakdiri sugih itu lahiriahnya, batinnya melarat itu. Moga-moga teko wong iki. Jadi orang kaya yang pelit itu hanya lahiriahnya sugih, batinnya melarat. Sumpah itu. Liburan ini mau liburan sekolah ini ponakan teko desa teko kabeh. Sumpah deh. Ya Allah. Teko ya nggawa kancane pisan. Lah. Sumpah deh. Wong pelit itu naudzubillah. Jangankan nyenangkan orang lain, nyenangkan dirinya sendiri enggak iso. Wong pelit itu. Nah, infak itu sirron, bisa sembunyi. Wa alaniyah juga bisa terang-terangan. Jadi jenengan kalau ada orang misalnya kotak ya lewat gitu. Ada kan, saya pernah lihat soalnya orang mau masukkan uangnya dilempit-lempit terus pucuke apa bolongannya didekep nih supaya kanan kiri gak ketok. Dan itu namanya sirron, boleh. Ada juga yang gak ngono malah kewetok 1.000 dilebok-lebokno.
Gak ditutupi blas. Itu alaniah namanya. Boleh. Lah sing gak patek pas iku 2000 ati ditutupi. Wong 2000 ditutupi. Masa sing delok ya guyu. 2000 lek suwe ning lebokno. Ditutup. Tapi boleh. Jadi sedekah itu bisa terang-terangan, bisa sembunyi-sembunyi. Sampean yang sedekah sarapan ini misalnya. Boleh sembunyi-sembunyi moro-moro ngutus becak. Iki goyang masjid ya. Kula takoni takmir, gak usah teko kene ngomong. Kula mungkin ngeterno ngono tok ya. Gitu. Nah, itu namanya sirron. Dan itu boleh. Ada juga yang malah dikongkon. Ngomong takmir ya. Itu teko aku. Roto jenengku. Ya ngertas Bu. Ya ngomong. Jaluk donga. Muga-muga bojoku loro iki diparingi waras. Boleh memang. Itu alamiah namanya. Pak, ini saking Bukaji, alamatnya sana, minta doa Pak, mudah-mudahan suaminya yang sakit sembuh. Oh iya, yes. Amin. Amin ya semua itu ya. Tengani, ya. Terang-terangan boleh. Yang enggak boleh iki tuwak kontok gak nate sedekah. Iku bingung catatan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kesuksesan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karena sudah sukses ya, sudah selesai ceramahnya. Mari ditutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.